Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Babun nasihah, bab tentang nasihat, yaitu keinginan berbuat baik kepada yang dinasihati. Hadis 182 An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Jarir bin Abdullah yang Allah telah meridainya, dia berkata, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslimin, muttafaqun alaih. Aku berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat, membayar zakat, dan memberikan nasihat kepada setiap muslim. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sumpah setia. Untuk apa? Yang pertama, menegakkan salat. Karena sebaik-baik amal setelah tauhid adalah salat. Karena amal pertama yang akan dihisab di hari kiamat adalah salat. Jika bagus salatnya, maka bagus amal yang lainnya. Tetapi kalau amal yang lainnya, salatnya buruk, yang lainnya lebih buruk. Sehingga barometer kebaikan seseorang setelah tauhid adalah salat. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang menegakkan salat. Dan salat yang ditegakkan dengan syarat pertama, niatnya harus ikhlas karena Allah. Niat ingin mendapatkan surga. Bukan seperti aliran sesat yang muncul kembali. Saya beribadah bukan mengharap surga, bukan takut dengan neraka, tapi hanya mengharap ridho Allah saja. Ini menyimpang dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Siapa yang membacanya 3 kali,
maka surga akan mengatakan, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Neraka akan mengatakan, ya Allah, jauhkanlah dia dari neraka. Maka pagi sore hendaknya kita doa, minta surga, berlindung dari neraka. Yang kedua, dalam salat hendaknya ittiba, jadi mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar sifat salat Nabi dari takbir hingga salam. Takbir dengan mengangkat tangan setentang bahu. Allahu Akbar. Jadi tangan diangkat setentang bahu. Bukan pendek saja. Allahu Akbar. Bukan pula terlalu tinggi. Tapi setentang bahu. Jari-jari menghadap kiblat, tidak dilebarkan, tidak juga dikuncupkan. Allah. Tapi dihadapkan ke kiblat. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada. Dengan mengenai punggung, pergelangan dan lengan. Cara pertama. Cara kedua, tangan kanan menggenggam lengan bawah tangan kiri. Ini bersedekap. Mata melihat ke tempat sujud. Kemudian membaca doa istiftah, Al-Fatihah, lalu baca surat, lalu ruku. Dengan mencengkeram lutut. Bukan betis yang dipegang ketika ruku, tapi lututnya yang digenggam. Dan berusaha meluruskan punggungnya. Sehingga apabila diletakkan tempat berisi air tidak tumpah. Baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, atau doa-doa yang lain. Kemudian i'tidal, sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Boleh juga rabbana lakal hamdu. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, mubarakan alaihi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Sampai tegak berdirinya, tulang belulang kembali pada tempatnya. Baru kemudian takbir untuk sujud dengan meletakkan kedua tangan sebelum lutut. Lalu sujud dengan 7 anggota tubuh. Dahi dan hidung dihitung 1. 2 telapak tangan jadi 3. Tambah 2 lutut jadi 5. Tambah 2 ujung kaki jadi 7. Itulah 7 anggota sujud yang neraka tidak akan memakan jasad yang dipakai buat sujud. Dan orang-orang yang mendapat syafaat keluar dari neraka dengan sebab imannya, sementara badan yang lain gosong, anggota sujud tidak terbakar. Dengan begitulah malaikat mengeluarkan ahlul iman dari neraka. Semoga kita langsung surga. Kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi. Di rakaat kedua membaca tasyahud dengan menggerak-gerakkan jari. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Jari digerak-gerakan, yang dikatakan wahya asyaddu ala syaitan min hadidin. Gerak-gerak jari ini mengganggu setan lebih keras daripada besi. Jadi kalau kita tasyahud, jari digerak-gerakkan. Apa fungsinya? Mengganggu setan. Maka siapa yang merasa terganggu berarti terganggu. Gerak-gerak jari. Sampai salam. Digerak-gerakkan jarinya hingga salam.
Setelah ikhlas dan ittiba dalam salat, hendaknya dikerjakan berjamaah di masjid. Karena Allah berfirman, wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, bayarlah zakat, rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Itu salatlah berjamaah. Dan Nabi memotivasi dengan sabdanya, salatul jamaah afdal min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri 27 derajat. Ini apabila salat di rumah sendirian, ikhlas, ittiba, maka dia dapat 1 pahalanya. Kalau salat di masjid, maka pahalanya 27. Sehingga orang yang benar imannya, tentu dia datang ke masjid mengharap yang 27. Dan meninggalkan di rumah karena cuma dapat 1. Dan dikerjakan tepat waktu. Itulah mendirikan salat. Berbaiat untuk mendirikan salat, yakni salat dengan ikhlas, ittiba, berjamaah, dikerjakan pada waktunya. Wa ita'iz zakah, dan membayar zakat. Ini mengeluarkan harta tertentu. Harta tertentu, tidak semua harta dizakati. Dalam jumlah tertentu, ada prosentasenya. Ada yang 2,5%, ada yang 5%, ada yang 10%. Sesuai penjelasan Nabi SAW. Kepada orang tertentu, yakni sudah ditentukan siapa-siapa yang berhak mendapatkan zakat. Tidak semua orang dapat. Semoga kita menjadi orang yang bisa membayar zakat. Kemudian yang ketiga, wan nushi likulli muslimin, dan memberi nasihat kepada setiap muslim. Muttafaqun alaih. Jadi sahabat berbaiat agar kita saling menasehati. Karena al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Sehingga jangan kita hinakan teman kita yang salah. Jangan kita cela teman kita yang keliru, tapi hendaknya kita betulkan, kita ingatkan, kita nasihatkan. Apabila sudah dinasehati, ternyata dia terus saja dalam kesalahan, tidak mau kembali, maka jauhi dia. Jauhi dia. Karena dakwah itu seperti orang yang memetik buah. Kita naik pohon, buah yang dekat dengan kita, kita petik. Yang dekat dengan kita, kita petik. Tanpa harus banyak keluar energi, banyak buah kita dapat. Adapun buah yang jauh dari pohon, di ujung ranting misalnya, jangan kita paksakan untuk menggapainya. Belum tentu buah itu kita dapatkan, dahan patah, kita binasa. Begitulah kalau kita dalam berdakwah. Yang mau kita ajak, yang enggak mau jangan dipaksain. Ibarat ini buah di ujung dahan. Tungguin aja, busuk juga jatuh. Itu. Ada orang yang jauh dengan kita, enggak mau dinasehati, menjauh, biarin aja. Kita ajak yang mau-mau saja. Sehingga tanpa harus letih, lelah, kita bisa mendapatkan yang banyak. An-nushu wat-tanasuh bainal muslimin mitsaqun nabawiyyun akhadal ahdu ala iltizamihi. Nasihat dan saling menasihati adalah ikatan sesama kaum muslimin yang merupakan ikatan nabawi
yang kita diambil untuk berpegang dan iltizam dengannya. Wa baya 'ala dzalika as-sahabatu radhiyallahu anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat radhiyallahu anhum membaiat untuk saling menasihati terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka baiat kepada Nabi untuk apa? Untuk saling nasihat, menasihati. Semoga Allah tumbuhkan di hati kita saling ingat mengingatkan. Sebab kalau tidak mau ingat mengingatkan, kita terjatuh dalam kerugian. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan wasiat mewasiati dengan kebenaran, wasiat mewasiati dengan kesabaran. Hadis 183 an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun beliau membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih umur Anas 20 tahun. Dan Anas diberikan umur panjang hingga 103 tahun atau 105 tahun. Radhiyallahu anhu. Beliau mengisi hidupnya untuk mengajarkan manusia. Kata Anas bin Malik, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Muttafaqun alaihi. Tidak beriman salah seorang dari kamu hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana yang ia cintai untuk dirinya dalam kebaikan. Dalam riwayat Imam Ahmad, yakni la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi minal khair atau min khairin. La yu'min, tidak beriman, imanan kamila. Tidak beriman, yakni tidak sempurna imannya. Siapa yang tidak sempurna imannya? Orang yang tidak mencintai bagi saudaranya sebagaimana yang ia cintai untuk dirinya. Bukankah kita ingin masuk surga? Iya. Maka kita ajak orang lain agar bisa masuk surga. Bukankah kita ingin agar bisa menuntut ilmu? Iya. Kita ajak orang lain agar bisa menuntut ilmu. Senang apabila orang lain ikut senang. Dan susah kalau melihat orang lain tidak bisa menikmati kesenangan. Begitulah seorang muslim. Dia sehat, dia ingin orang lain juga sehat. Dia ajarkan kesehatan kepadanya. Ini bukti daripada cinta mukmin yang satu dengan mukmin yang lain. Ma yuhibbu li nafsihi, apa yang ia sukai untuk dirinya, minal khairi, dari kebaikan. Kama jaa sarihan fi ziyadati sahihatin 'inda al-Imam Ahmad. Sebagaimana telah datang secara tegas tambahan minal khair dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi kita ajak orang lain, saudara kita muslim, dalam hal-hal yang kita sukai dari kebaikan. Berarti kalau kita suka dosa, suka maksiat, nggak boleh kita mengajak orang lain itu dalam hal-hal yang tidak baik. Antum seneng nonton bola misalnya, jangan ngajak-ngajak nonton bareng yuk, jangan, karena itu bukan kebaikan. Yang diajak itu dalam hal apa? Kebaikan. Fiqhul hadis, fikih hadisnya, syartul imanil kamil,
ayyarghabal muslimu fi ayyahsala lil muslimina ma yarghabuhu wa yahwahu li nafsihi minal khairati wat ta'at. Syarat kesempurnaan iman seorang muslim, hendaknya dia menyukai agar muslim yang lain mendapatkan apa yang dia inginkan dan apa yang ia sukai bagi dirinya dalam kebaikan dan ketaatan. Kita pengen jadi orang yang tekun ngaji, kita pengen teman-teman kita juga ikut ngaji. Dalam kebaikan, kita senang sholat tahajud, maka kita pengen teman kita juga diingatkan sholat tahajud. Semua kebaikan yang bisa kita kerjakan, kita berusaha mengajak orang lain agar ikut bergabung dalam kebajikan. Yang kedua, al-mahabbatu min a'malil qulubi allati tu'atharu 'alal iman ziyadatan wa nuqsana. Cinta adalah amalan hati yang berpengaruh bagi iman bertambah atau berkurang. Jadi orang yang kuat cintanya kepada saudaranya muslim, berarti dia orang yang kuat imannya. Kalau kita nggak suka muslim yang lain dalam kebaikan, berarti nggak sempurna imannya. Sehingga Nabi mengatakan, la yu'min, tidak beriman. Maksudnya tidak beriman dengan sempurna, apabila kita tidak menyukai bagi saudara kita apa yang kita sukai buat diri kita dalam kebaikan. Jadi cinta itu bagian daripada amalan hati. Makanya nikmatnya iman itu bisa diraih bagi orang yang cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, memberi karena Allah, mencegah juga karena Allah. Yang ketiga, ahlul iman kulluhum ikhwatun jama'a bainahumul manhajur rabbani. Orang-orang yang beriman semuanya itu bersaudara. Allah kumpulkan di atas manhaj rabbani. Sehingga Allah firmankan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka kita harus tanamkan di hati kita, kita ngikut sunnah saudara. Saudara kita masih ada yang dalam bid'ah, itu juga saudara. Jadi orang-orang Islam yang mereka masih bergelimang dengan bid'ah, itu juga saudara kita. Bukan musuh kita, saudara kita. Yang Nabi SAW bersabda, unsur akhaka zaliman aw madluma. Tolong saudaramu yang zalim ataupun yang dizalimi. Kata sahabat, ya Rasulullah, menolong itu orang yang dizalimi. Bagaimana menolong orang yang zalim? Menolong orang yang zalim dengan mencegah kezalimannya. Bagaimana menolong orang zalim? Mencegah kezalimannya. Kalau kita mengingatkan orang, jangan kerjakan itu bid'ah, jangan kerjakan itu syirik, itu dalam rangka kita menolong mereka, menyelamatkan mereka. Atau kita misalnya menasihati teman kita yang masih kafir, dulu kuliah bareng dia Nasrani, atau mungkin SMA bareng Nasrani, sekarang ketemu dia belum masuk Islam. Kalau kita baik sama dia, lu masih kafir lu. Itu kalau kita orang baik. Oh, jangan ngomong gitu apa? Enggak. Saya sayang sama kamu. Kalau kamu terus kafir begitu, mati masuk neraka. Itu. Merah kupingnya itu.
Tapi begitu menolong saudaranya yang zalim, diajak agar masuk Islam. Teman dinas bareng dulu, reunian, lu mesti kafir. Paling digaplok ya. Sebab selain muslim apa? Kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Masuk Islam, kamu ketinggalan zaman. Lihat orang-orang Amerika udah pada masuk Islam. Kamu di negeri yang mayoritas Islam masa kafir terus. Itu kalau teman akrab enak aja ngomong begitu. Agar nanti ada hujjah di hadapan Allah bahwa aku pernah menasehatinya, sudah mengajaknya, tapi dia aja nggak mau. Bahkan mungkin di grup keluarga atau apa, ada yang kafir, sampaikan. Inna dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Mujtama'ul muslimin wahdatun la tatajazza yajma'uhumul iman wa tahuffuhumul mahabbah. Masyarakat muslimin satu, tidak terpisah-pisah, tidak berkelompok-kelompok. Allah kumpulkan mereka di atas iman dan diliputi dengan kecintaan. Jadi muslim yang satu dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Yang namanya saudara saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi. Akan tetapi bukan berarti meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana seorang ayah yang sayang kepada anaknya, apabila melihat anaknya berbuat salah, tentu menasihatinya, mengingatkannya. Bab al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Bab tentang menyuruh orang berbuat baik dan mencegah orang dari kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada di antara kalian kaum atau umat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi. Hendaknya ada di antara kamu umat yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh orang berbuat baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat Ali Imran ayat 104. Al-ma'rufu kullu fi'lin yu'rafu hasanuhu bisyar'i. Yang dimaksud dengan ma'ruf adalah semua perbuatan baik yang dikenal kebaikannya menurut syariat. Jadi baik itu baik menurut syariat. Bukan baik menurut umumnya masyarakat. Umumnya masyarakat menganggap tetangga yang baik itu ya nongkrong bareng, ngerokok bareng. Gitu. Kalau masyarakatnya jelek ya tukang rokok, tukang gaple bareng, ah ini dia orang baik, dia mau gaul. Gitu. Kalau kita masjid ke rumah nggak bergaul kecuali dalam yang baik, sombong dia mah. Gitu. Kalau kita nggak mau gaul dalam hal-hal maksiat, dibilang kita orang yang sombong. Bukan itu barometer ma'ruf. Barometer ma'ruf adalah barometer syar'i, syariat. Sehingga orang atau wanita yang memakai busana muslimah, menutup wajahnya dengan cadar, tinggal di kampung Bali misalnya, dianggap ini enggak baik ini.
nggak umum. Bukan itu yang dijadikan barometer. Jadi kullu fi'lin ma'rufin hasan, kullu fi'lin yu'rafu hasanuhu bisyar'i wal aqli. Semua perbuatan yang dikenal kebaikannya menurut syariat dan juga berdasarkan akal. Wal munkaru diddu dzalik. Sedangkan mungkar lawan dari itu. Jadi sesuatu dianggap mungkar itu menurut batasan syariat, bukan menurut pandangan masyarakat. Sebab umumnya masyarakat menyelisihi syariat. Wa qalilu min ibadiyas syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Wa in tuti aktsaru man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, akan menyesatkan dari jalan Allah. Qala Ibnu Katsir yaqulu ta'ala, kata Ibnu Katsir, Allah Ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatun muntasibatun lil qiyami bi amrillahi fid da'wati ilal khair. Hendaknya ada di antara kalian satu umat, yakni yang menisbatkan dirinya untuk menegakkan amar ma'ruf wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, suruh orang berbuat baik, cegah orang dari kemungkaran. Qala al-Baghawi, kata Imam al-Baghawi, wal khairu al-islamu. Yang dimaksud dengan kebaikan adalah Islam. Qala fi Jami'il Bayan, disebutkan dalam Jami'ul Bayan, ummatun, yang dimaksud dengan umat, faltakum minkum ummatun jama'atun yad'una an-nasa ilal khair, yakni jamaah manusia yang mengajak kepada kebaikan. Ittiba'il Qur'ani wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, yaitu yang mengikuti Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga pengikutnya. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, atafun khasun 'alal 'am lisyarafihi. Menyuruh orang berbuat baik, mencegah orang dari kemungkaran, ini dikaitkan secara khusus dari yang umum karena kemuliaannya. Li'annal khair a'am, karena baik itu secara umum. Hendaknya ada di antara kalian orang yang mengajak manusia ke dalam kebaikan. Kebaikan itu banyak. Khususnya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Salat baik, puasa baik, haji baik. Amar ma'ruf nahi munkar, ini kebaikan yang sangat baik. Oleh karenanya amar ma'ruf nahi munkar termasuk pilar daripada pilar-pilar agama. Gak akan tegak agama ini kalau tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga menjadi sangat penting amar ma'ruf nahi munkar itu, nanti dibacakan hadis-hadisnya. Fa idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kamu melihat kemungkaran, rubah dengan tanganmu. Kalau enggak sanggup, rubah dengan lisanmu. Kalau enggak sanggup, rubah dengan hatimu. Dan itu selemah-lemah iman. Akan tetapi orang yang mau tegak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, pertama hendaknya dia ikhlas karena Allah. Jadi dalam amar ma'ruf nahi munkar, syarat pertama harus apa? Ikhlas. Yang kedua, harus berilmu. Jadi orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar harus berilmu. Kalau tidak punya ilmu,
Mudorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Mudorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kemudian yang ketiga, orang yang amar ma'ruf nahi mungkar hendaknya dia menjadi teladan. Hendaknya dia menjadi teladan. Kalau dia menyuruh berbuat baik, hendaknya dia yang pertama kali mengerjakan kebaikan itu. Kalau dia mencegah dari kemungkaran, hendaknya dia juga yang pertama kali meninggalkan kemungkaran itu. Satu apa? Ikhlas. Dua apa? Ilmu. Tiga, menjadi teladan. Jangan sampai kita dijuluki Kiai Jarkoni. Iso ngajar orang iso nglakoni. Namanya Kiai apa? Jarkoni. Bahasa kerennya Zarqani. Dia ngajar pinter, tapi dia nggak bisa mempraktekkan. Kita harus hidup mengikuti teladan Rasulullah. Hidup sederhana, tapi mobilnya Alphard. Itu. Rumahnya 5 miliar. Gitu. Itu namanya Kiai apa? Jarkoni. Dia mengajak meneladani Rasulullah, tapi pola hidupnya tidak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian lebih membutuhkan pemimpin yang pandai beramal, bukan pemimpin yang pandai ngomong. Ngomong sih gampang, prakteknya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Yang keempat, orang yang amar ma'ruf nahi mungkar hendaknya punya keberanian. Nah, menegakkan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar harus punya keberanian. Kalau nggak berani, gimana hukumnya Ustadz? Maulid Nabi, ya gimana ya? Begitu. Dia nggak bisa katakan itu bid'ah, nggak bisa. Butuh keberanian. Kemudian bukan syarat orang yang menyuruh berbuat baik harus mengerjakan semua kebaikan. Orang yang mencegah kemungkaran bukan syaratnya harus meninggalkan semua kemungkaran. Sebab kalau syarat itu diterapkan, nggak ada yang sanggup. Ada orang yang menulis buku tentang haji. Dia hafal tentang haji, tetapi dia belum berangkat haji. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahkan ada orang yang menulis buku misalnya tentang poligami, tapi dia nggak sanggup. Jadi tidak mesti orang yang menyuruh harus mudah mengerjakan semuanya. Idealnya seperti itu, tapi bukan syarat. Sebab tidak ada manusia yang nggak punya salah. Nggak ada manusia yang nggak punya salah. Semua manusia pasti punya salah, punya dosa. Adzan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Semoga kita termasuk di dalamnya. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan di tengah manusia.
Apa syaratnya? Ta'muruna bil ma'ruf. Kita selalu menyuruh orang berbuat baik. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Dan mencegah orang dari kemungkaran. Yang ketiga, wa tu'minuna billah. Dan beriman kepada Allah. Yukhbirullahu ta'ala an hadhil ummatil islamiyah bi annahum khairul umam. Allah mengabarkan bahwasanya umat Islam ini adalah sebaik-baik umat. Wa innama hazat hadhil ummah qasabus sabaq ilal khairat binabiyyiha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam ini meraih keutamaan, mengalahkan umat yang lain diantaranya dengan diberikan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nabinya sebaik-baik nabi, sayyidul anbiya wal mursalin. Nabinya nabi yang terbaik. Fa innahu sayyidu walidu Adam wa akramar rusuli 'ala Allah. Nabi Muhammad adalah tuannya anak Adam, manusia paling mulia. Beliau utusan Allah. Maka Nabi pernah mengatakan, saya adalah tuannya anak Adam di hari kiamat. Ana sayyidu walidu Adam yaumal qiyamati fala fakhar. Aku adalah sayyid anak Adam di hari kiamat dan aku tidak sombong. Mengucapkan sayyid dalam bentuk berita boleh, yang dilarang membaca salawat Nabi ditambah sayyid. Itu menyelisihi contoh. Wa ba'athahu Allahu bisyar'in kamilin 'azimin lam yu'tahu nabiyyun qablahu wala rasulun minar rusul. Dan Allah mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam dengan syariat yang sempurna, yang agung, yang belum pernah diberikan kepada seorang pun nabi dan seorang rasul sebelum beliau. Agama yang paling lengkap, agama Islam. Fal amalu ala manhajihi wattiba'i sabilihi yaqumul qalilu minhu ma la yaqumul amalul katsir min a'malin ghairihim maqamahu. Mengamalkan di atas manhaj beliau, ittiba di jalan beliau, mengerjakan sesuatu yang sedikit dari amal perbuatan bisa menandingi amal-amal yang banyak dari amal-amal selainnya. Maksudnya ikut sunnah Nabi dikit, tapi ikut sunnah Nabi itu bisa mengalahkan amalan yang banyak dari amalan-amalan Nabi-Nabi sebelumnya. Di antara contoh menarik dalam hal ini adalah malam Lailatul Qadar. Itu hanya ada pada umat siapa? Umat Islam. Betapa beramal semalam menandingi lebih dari 1000 bulan. Bagaimana enggak mulia umat ini? Kuntum khaira ummatin. Kalian sebaik-baik umat. Karena mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit, itu bisa menandingi dari amal-amal yang banyak dari amal-amal selain mereka. Wa hadhil ummah warathatun risalatin 'azimatin anzalaha Allahu litahrujan nas min dhulumati ilan nur. Dan umat ini mewariskan risalah yang agung yang Allah turunkan untuk mengeluarkan manusia
dari kegelapan menuju cahaya, dari gelapnya jahiliyah menuju cahaya Islam, dari gelapnya syirik menuju cahaya tauhid, dari gelapnya bid'ah menuju cahaya sunnah. Fayambahi an tatamassaka bil mirathin nabawi fata'muru bikulli ma'rufin wa tanha an kulli munkarin imanan wa ihtisaba. Maka hendaknya kita berpegang teguh dengan warisan Nabi, itu dengan engkau menyuruh orang berbuat baik dan mencegah orang dari kemungkaran dengan keimanan dan mengharapkan ganjaran. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu harus ditegakkan di atas iman. Ketika menceritakan peristiwa perang Uhud, itu ada orang Madinah, Usairim atau siapa namanya, Usairim, dan juga yang lain, diajak masuk Islam nggak mau, tapi tahu-tahu dia terbunuh di perang Uhud, membela kaum muslimin. Ada yang satu ditanya, kenapa kamu ikut perang di sini? Dia bilang, karena cinta suku atau cinta Allah dan Rasulnya? Saya cinta Allah dan Rasulnya. Lalu ketika dilaporkan kepada Nabi, dia masuk surga. Ada juga yang terbunuh membela kaum muslimin, tetapi karena dia membela sukunya, bukan karena iman, maka dikatakan dia di neraka. Oleh karenanya harus apa saja yang kita kerjakan hanya hendaknya didasarkan imanan wahtisaban. Faman ittasafa min hadhil ummati bihadhihi sifat, barang siapa dari umat ini yang disifatkan dengan sifat ini, wa tasabaqa ila hadhil khairat, dan berlomba-lomba dalam kebaikan ini, dakhala ma'ahum fi nailil makrumatin wastisqaqul madkhil ilahi, maka dia masuk bersama mereka dalam mendapatkan kemuliaan dan mendapatkan pujian ilahi. Apa pujian ilahi? Kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Bisa kita ikut mendapatkan pujian ini dengan syarat tadi. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kalau ngelihat kemungkaran jangan diam. Apakah kemungkaran yang dilakukan oleh istrimu? Apakah kemungkaran yang dilakukan oleh suamimu, anak-anakmu? Hendaknya kita ada amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi bukan mencari-cari kesalahan orang. Jadi kesalahan yang ada di depan kita, kita tahu dia berbuat salah depan kita ingatkan. Bukan ngintip-ngintip. Itu enggak boleh. Orang mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Walidzalika kana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yaqra'u hadhihi al-ayati wa yaqul. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca ayat ini, kemudian Umar berkata, man sarrahu ayyakuna min hadhil ummah falyuaddi sartullahi fiha. Barang siapa yang senang untuk menjadi bagian dari umat ini, jadi menjadi bagian dari kuntum khaira ummatin, falyuaddi syartullahi fiha, hendaknya dia menunaikan syarat Allah di dalamnya. 3 syaratnya. 1 apa? Menyuruh berbuat baik. 2, mencegah dari kemungkaran. 3, beriman kepada Allah.
Kalau kita hidupnya tegak, menyuruh orang berbuat baik, mencegah orang dari kemungkaran, dan betul-betul ini butuh keberanian. Yang ada, nggak enak. Itu. Masa anak orang, itu yang ada. Harusnya kita enak aja. Mereka enak berbuat maksiat, masa kita nggak enak berbuat baik? Dan itu butuh keberanian. Resikonya dibenci saudara, dibenci tetangga, itu resiko. Ingin jadi sebaik-baik umat. Pegang hadis Nabi SAW. Barang siapa yang mencari ridha Allah, tidak peduli dibenci oleh manusia, maka Allah akan meridhoinya dan manusia pun akan meridhoinya. Barang siapa yang mencari ridha manusia, tidak peduli dibenci oleh Allah, maka Allah akan membencinya dan manusia pun akan membencinya. Jadi yang penting cari ridha siapa? Ridha Allah. Manil tamasa ridallah bisakhatin nas radhiyallahu anhu arda anhu nas. Wa man iltamasa ridhan nas bisakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Siapa yang mencari ridha Allah, tidak peduli dibenci manusia, Allah akan meridhoinya dan orang-orang pun akan meridhoinya. Wallahu a'lam. Saya lihat itu yang dijalani dalam kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan saya kira Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas termasuk di dalamnya. Tidak peduli dibenci manusia, dia tegakkan tauhid, dia tegakkan sunnah. Apa peduli? Disuruh klarifikasi, nggak ada klarifikasi. Sampaikan kebenaran. Apa yang terjadi? Manusia cinta sama beliau. Bukti kecintaannya, lihat jenazahnya yang dihadiri ribuan manusia. Itu bukti kecintaan. Maka ikuti jejak orang seperti itu. Hidup ini cari ridho Allah. Bukan cari ridho teman, cari ridho saudara, cari ridho orang lain. Kalau kita cari ridho manusia, Allah benci, maka Allah benci. Kalau Allah sudah benci, manusia pun akan membencinya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.